Halo, semangat pagi untuk anak-anakku sekalian kelas 12. Pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih pada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini materi kita adalah mengutamakan persatuan dan perdamaian dalam keberagaman. Semoga anak-anak kami tetap semangat dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Keberagaman dan persatuan yang ada di sekitar kita. Pastinya di sekitar kita atau di sekeliling kita dalam masyarakat, kita menjumpai banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan suku, agama, golongan, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu kita persatukan ya di dalam bangsa Indonesia karena kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini merupakan semboyan untuk mempersatukan kita dari kemajemukan bangsa Indonesia. Maka semboyan ini yang menjadi patokan dan tolak ukur kita untuk memahami semua perbedaan yang ada. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian gambar yang nomor 2 adalah kita lihat banyak sekali keberagaman adat dan budaya. Ada adat Dayak, ada Simalungun, ada Jawa, dan banyak yang lainnya. Perbedaan-perbedaan ini disatukan menjadi satu, menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan ini adalah menjadi keanekaragaman yang harus kita terima di dalam hidup bermasyarakat. Anak-anakku sekalian, keberagaman dalam bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia yang berada di dalam koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 keseluruhan pulau tersebut berada di wilayah lautan seluas 3.257,443 km kuadrat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.340 suku. Suku-suku tersebut tersebar di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun pembagian kelompok suku tidak jelas akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling berpengaruh sehingga di satu daerah yang didominasi oleh suku tertentu, tidak hanya suku tersebut yang mendominasi di daerah tersebut, melainkan berdomisili suku-suku lainnya. Ya, anak-anakku, misalnya di daerah Kota Medan yang merupakan daerah asal suku Melayu, kini di Medan ya tidak hanya suku Melayu lagi yang berdomisili, tetapi sudah banyak suku-suku lain seperti Batak dan Jawa. Selain budaya, keberagaman agama dan aliran kepercayaan juga merupakan ciri khas keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari 6 agama. 6 agama kita di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ada juga aliran kepercayaan yaitu kalau di Jawa itu Kejawen. Kalau di Batak Toba namanya Ugamo Malim atau Parmalim. Ada juga di Sumba namanya Merapu. Ada juga di suku Karo namanya Pemena dan lain-lain. Keberagaman ini semua menampilkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat lagi makna keberagaman menurut kitab suci. Nah, diawali dari suku-suku dalam bangsa Yahudi. Yesus sangat menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat Yahudi, melihat keberagaman tersebut bukan sebagai penghalang bagi pewartaannya, melainkan sebagai peluang untuk merangkul keberagaman yang ada. Yakub adalah salah satu bapa bangsa Yahudi. Dalam Kejadian 35 ayat 10 sampai 12 tertulis, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel.
maka Allah menamai dia Israel. Firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Keturunan Yakub inilah yang disebut sebagai suku-suku bangsa Yahudi. Inilah 12 suku-suku bangsa Yahudi, yaitu keturunan dari Yakub yang berasal dari Rahel, Lea, Bilha, dan Jilpa, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Jebulon, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Asyer. Nah, 12 suku Israel ini terdapat dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 30 dan ayat 24. Nah, kita lihat lagi status sosial dalam masyarakat Yahudi. Yang pertama, kaum Esseni. Kaum Esseni merupakan kaum yang tergolong kecil di kalangan masyarakat Yahudi dan mereka berdomisili di Qumran. Ciri kehidupan mereka adalah menyendiri, hidup miskin, tidak menikah, dan berdoa. Melalui cara hidup seperti ini, mereka menantikan kedatangan kerajaan Allah. Yang kedua, kaum Farisi. Istilah Farisi berarti yang terpisah. Kaum Farisi berjuang untuk memisahkan diri dari pengajaran bangsa non-Yahudi yang mereka anggap telah mencemari tradisi Yahudi. Kaum Farisi sangat taat dan melaksanakan hukum Taurat dan tradisi Musa. Nah, yang ketiga, kaum Saduki. Kaum Saduki dikenal sebagai kelompok rasional yang hanya mengakui 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Mereka cenderung menggunakan rasio dalam pemahaman akan firman dan hal-hal yang lain. Nah, yang kelima, kaum Anawim. Kaum Anawim disebut sebagai sisa-sisa kecil Israel, kelompok kecil yang tetap setia kepada panggilan Allah. Adapun yang menjadi ciri kelompok ini adalah rendah hati, hanya berharap janji Allah dan taat pada hukum. Banyak berpendapat bahwa ciri ini dihidupi oleh keluarga kecil di Nazaret, Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan sikap rendah hati, mereka menantikan kedatangan Mesias. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat sekarang ajaran kitab suci tentang menghargai perbedaan. Ada di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, anak-anakku sekalian, bisa diambil kitab sucinya, dibaca Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Di sini ya, Yesus menghargai semua perbedaan yang ada. Yesus tidak pernah membuat sekat atau perbedaan perbuatan terhadap orang Samaria, ya. Jadi Yesus itu melakukan percakapan dengan orang Samaria. Walaupun Yesus berasal dari orang Yahudi, maka Yesus tidak pernah membedakan orang Samaria dan orang-orang yang lain. Nah, untuk mencari pesan yang lebih detail, maka kamu baca kitab sucinya dan pahami dan cari pesan yang ada di dalamnya. Ajaran gereja tentang keberagaman. 1. Lumen Gentium artikel 2. Isinya, adapun semua orang yang sebelum segala zaman telah dipilih oleh Bapa, telah dikenalnya dan ditentukannya sejak semula untuk menyerupai citra putranya, supaya dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Pernyataan ini menampilkan sikap gereja yang ingin merangkul semua manusia tanpa melihat perbedaan. Kita lihat lagi Gaudium et Spes atau GS artikel 29.
isinya memang karena berbagai kemampuan fisik maupun keberagaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang bisa disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dan hak ajasi pribadi yang bersifat sosial budaya berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa, agama harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah. 3. Ad gentes, artikel 6. Maka dari itu perbedaan-perbedaan yang harus diakui adanya dalam kegiatan gereja itu bukannya muncul dari hakikat paling dalam perutusan itu sendiri, melainkan dari berbagai situasi tempat perutusan itu berlangsung. Hal ini merupakan pengakuan gereja terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Inilah yang menjadi tugas perutusan gereja. Nah, menghayati keberagaman dan persatuan. Ada banyak kisah yang menampilkan sikap Yesus terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat Yahudi. Salah satunya adalah kisah Yesus dan perempuan Samaria. Sebenarnya orang Samaria juga merupakan bagian dari bangsa Yahudi. Namun karena telah terjadi kawin campur orang Samaria dengan bangsa-bangsa kafir, maka bangsa Yahudi melihat orang Samaria bukan lagi menjadi bangsa Yahudi. Selain itu, penyebabnya adalah karena orang Samaria telah menyembah berhala dan orang Yahudi melihat orang Samaria juga sebagai orang kafir yang selayaknya untuk dijauhi. Dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, terlihat bahwa Yesus tidak melihat perbedaan antara dirinya sebagai orang Yahudi dan perempuan Samaria. Yesus justru melakukan percakapan dengan perempuan Samaria itu dan meminta air dari perempuan itu. Selain kisah Yesus dengan perempuan Samaria, sikap Yesus terhadap keberagaman dapat ditemukan dalam kisah Yesus menumpang makan di rumah Zakheus, seorang pemungut cukai. Dalam kisah itu tampak bahwa orang Yahudi menentang tindakan Yesus tersebut sebab Zakheus adalah pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Kisah penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap anak dari perempuan Siro-Fenisia juga menampilkan sikap Yesus terhadap keberagaman. Dalam kisah ini, Yesus juga melakukan mujizat penyembuhan bagi anak perempuan Siro-Fenisia yang bagi bangsa Yahudi dianggap sebagai kafir. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materinya cukup sampai di sini. Maka ada Ibu buat soal ya. 1 sampai 5. Nah, dikerjakan soalnya ya setelah ditulis materinya di buku catatan agama Katolik. Nah, jangan lupa anak-anakku sekalian, setelah dikerjakan catatannya dengan soalnya, maka kirimkan ke classroom kita. Selamat pagi dan selamat belajar untuk anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan. Semoga anak-anakku tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Salam.